Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Bu Lisa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada siang ini di tengah-tengah kehektikan kita. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu Guru semuanya. Oke, sebelum ke acara diseminasi hari ini, demi kelancaran acara, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Akbar. Kepada Bapak Akbar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun wa mimman khalaqna ummatun yahduna lil haqqi wa bihi ya'dilun والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akbar yang sudah melaksanakan ayat Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara pada siang hari ini. Ya, menginjak acara selanjutnya yaitu prakata yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Ta'ami yang dalam kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana. Kepada Bapak Hayat Saiful Rahman SPD, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa la hawla wa la quwwata
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru yang berbahagia, perkata dari saya sebagai mewakili kepala sekolah adalah mari kita bersama-sama pada kesempatan siang yang berbahagia ini untuk bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Bu Lisani, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini menyampaikan diseminasinya tentang modul 1.4 budaya positif yang ada di sekolah SMP Al-Alami ini. Apa-apa saja nanti yang akan disampaikan yang sudah dilaksanakan, tentunya banyak hal, tantangan, rintangan, kendala. Namun itu semuanya bisa teratasi karena adanya kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara guru dengan guru, guru dengan muridnya. Dan tentunya ini menjadikan suatu hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan di setiap sekolah, terutama para siswa kita. Insya Allah nanti ke depannya bisa diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh Bapak dan Ibu guru hebat lainnya. Itu saja barangkali kesempatan yang bisa disampaikan. Semoga nanti yang disampaikan oleh Bu Lisani, kita semuanya dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk bisa disampaikan dan diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hayat yang dalam kesempatan kali ini mewakili Bu Kemsek ya. Insya Allah Bu Kemsek juga sangat mendukung acara ini. Ya, Bapak Ibu jangan tegak ya, santai saja. Insya Allah kita akan segera memasuki acara inti pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Bu Lisani Kurnia. Kepada Bu Lisani disilahkan. Sip. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu MC sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya harap di sini semuanya hadir ya, jiwa dan raganya ya. Ucapan terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin ya, sebanyak-banyaknya saya ucapkan dan saya syukuri karena pada siang hari ini Bapak Ibu guru di tengah kesibukannya, di tengah rutinitasnya bisa menghadiri acara diseminasi saya, yaitu tentang budaya positif ya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya untuk mencapai ke titik ini sangat luar biasa sekali, tetapi tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak usah merasakan kepedihan dan perjuangannya. Di sini alhamdulillah jadi tidak gampang untuk menyampaikan diseminasi ini, tapi dengan kerjasama, dengan kesempatan dan dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya, terutama dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah ya. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu guru semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Fresh, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, luar biasa sekali ya, tanpa aura-aura yang begitu mengagumkan ya. Nah, Bapak Ibu nanti ada ice breaking ya, tenang saja. Jadi hari ini kita santai saja karena tidak sebentar ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang ingin minum, yang membawa minum boleh sambil minum gitu ya, minum air putih ya gitu. Kemudian Bapak Ibu misalnya barangkali ada yang misalnya sedikit ingin ke toilet, gak apa-apa, ke toilet dulu aja ya. Nah ya, baik Bapak Ibu, Bismillah.
yang berjudul budaya positif ya. Bagaimana budaya positif itu nanti saya akan jabarkan dan kupas di sini bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, saya adalah CGP angkatan 11. Sebetulnya saya CGP angkatan 10 namun parkir gitu ya. Parkir itu ditunggu dulu, tunda dulu sehingga mengikuti CGP dengan angkatan yang selanjutnya ya. Semoga di sini Bapak Ibu semuanya nanti berkesempatan menjadi calon guru penggerak di tahun berikutnya. Amin. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia adalah membuat saya tegang gitu ya, selain yang lain gitu ya. Beliau selalu memberikan tindakan atau gerakan yang membuat kami sebagai murid-muridnya merasa senang dan cinta terhadap CGP ini ya. Yang pertama adalah Bapak Usep Suten di SPDMM. Sampai sekarang saya belum bertemu ya Bapak Ibu. Jadi kami jalur langit gitu ya. Jadi beliau ini adalah fasilitator jalur langit saya yang selalu memberikan materi yang luar biasa. Nah kemudian yang ini adalah Bapak Yusuf Gumelar. Sedikit saja perkenalannya, beliau adalah pengajar praktik saya yang tatap muka. Kalau beliau yang satu lagi yang sebelah kanan adalah daring gitu ya. Kalau dengan Pak Usep yaitu luring atau tatap muka ya. Kemudian malu sekali rasanya memperlihatkan ini. Ini adalah saya Bapak Ibu sedikit pakai filter ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ini adalah foto yang selalu saya kenang gitu ya. Bapak Ibu perkenalkan kembali, nama saya Lisani Kurnia, saya sebagai guru matematika ya. Nah lanjut saja karena malu ya. Oke ya. Bapak Ibu, saya sempilkan atau saya sisipkan ayat Al-Quran, yaitu surat apa Pak Bu? Ya, dimana artinya adalah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, termasuk kita hari ini ya Bapak Ibu. Saya menyampaikan apa yang telah saya pelajari. Semoga nanti Allah berkata kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi mohon Bapak Ibu guru dihadirkan jiwa raganya, keriduannya ya, agar bermanfaat nantinya ya. Nah selanjutnya adalah topik hari ini lumayan banyak. Jangan bosan ya. Di sini ada 5 topik, bahkan 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi ya. Bapak Ibu mungkin di sini asing ya mendengar ini atau sudah mendengar dari CGP sebelumnya. Saya di sini ingin memaparkan dan mengingatkan kembali ya Bapak Ibu. Ice breaking terlebih dahulu supaya tidak jenuh ya. Nah ya, izin, sebentar ya. Bapak Ibu sebentar, ice breakingnya ada 2. Tes, Bapak Ibu, ice breakingnya tebak gambar ya. Yang pertama melatih konsentrasi dulu agar Bapak Ibu yang mengantuk langsung terbangunkan kembali ya. Izin ya Bapak Ibu, suaranya saya putar ya. Persyaratannya fokus, tidak boleh tidak ada yang fokus. Kemudian dilarang berkedip, katanya Bapak Ibu. Sekali berkedip berarti nanti ada apa gitu ya. Kemudian perhatikan gambar, jadi kita akan menebak gambar. Nah, sudah muncul Bapak Ibu, ini gambar apa ya? Dalam hati ya, nebaknya ya Bapak Ibu. Nah, masih ketebak ya, ini gambar apa ya? Dari bentuk kakinya juga sudah terlihat. Sebelum saya mengungkap ini gambar apa, coba ada yang mau menebak tidak Bapak Ibu guru? Ini gambar apa? Bapak guru, halo. Silakan Pak Asep. Penguin. Oke, saya simpan ya jawabannya. Ada yang mau
Pinguin. Adakah jawaban yang lain? Ini Bapak, tegang sekali Bapak. Pinguin. Ada lagi yang mau jawab? Oh ya, silakan Bu. Kucing, Bu. Kucing. Oke, banyak kemungkinan yang terjadi ya. Oke, kita akan lihat ini gambar apa ya. Banyak sekali yang menebak tadi pinguin. Mari kita lihat jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ini gambar apa ya? Siapa ini yang buat gambarnya? Ini hanya permainan ya Bapak Ibu. Jadi gambar apa Bapak Ibu? Panda ya. Sebuah keajaiban dunia kalau ada hewan yang seperti ini ya, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, kita satu lagi ada gambarnya. Perhatikan ya. Nah, stop dulu. Berarti sudah terbayang ya, pasti gambar berikutnya pasti beda lagi nih. Ininya gajah, pasti siapa tahu ininya kucing gitu ya. Monggo ada yang mau menjawab? Kalau saya itu jerapah nih, jerapah. Baik, Pak. Pak Adi. Kucing, Bu. Kucing ya. Baik, ada lagi ibu-ibu yang mau jawab lagi Bu? Gajah. Oke, banyak kemungkinan jawabannya. Mari kita lihat ya. Sudah tidak ada lagi yang mau menjawab? Masih ada yang mau menebak? Kira-kira gambar apa ya? Oke, udah ya, kita lihat. Loh, Bapak Ibu, ini gambar apa ya Bu, Pak? Bebek gajah gitu ya. Nah, aduh Bu, ini gambar apaan ya? Bapak Ibu, ini hanya melatih fokus Bapak Ibu ya. Jangan dijadikan sebuah pemikiran ya Bapak Ibu. Ini hanya intermezzo saja. Oke, sedikit lagi, sangat terakhir katanya. Nah, fokus ya. Tuh, si Bapak aja udah ribuan tetap senyum ya. Nah, yang bisa nanti ke saya ya, ada door prize-nya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Apa Bapak Ibu? Siapa yang mau? Oh ya. Pak Adit? Ya, udah jangan ngacu, ngacu. Ya Pak. Tarik kesimpulan, Ibu. Dari mana Bapak bisa menyimpulkan tarik kesimpulan? Itu foto yang pertama ada tarik tambang, orang yang sedang menarik itu ada foto SIM, di atasnya ada huruf KE jadi ke SIM, dan huruf B dicoret itu adalah gambar bulan jadi kesimpulan, Ibu. Masya Allah. Jadi teman-teman Bapak Ibu, ini hebat banget ya. Walaupun sudah siang masih tetap konsentrasi. Ibu mau menjawab tadi? Oh, sudah terwakili sama Pak Adi. Terima kasih Pak Adi ya. Nanti ada hadiahnya es sehati ya. Oke, baik Bapak Ibu, takut terlalu lama, kita stop dulu ya. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Oke, kalau masih semangat, Bapak
Iya. Izin Bapak Ibu boleh berdiri dulu sebentar. Izin ya, mohon maaf ya. Oke, sok mangga Bapak Ibu bebas di sini. sudah 2 ya. Nanti kita ice breaking lagi. Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat sore, berarti jawabnya sore, sore menyala. Well, gitu ya. Oke, nggak ada kata yang salah kan? Oke, artinya yang lain kan nggak? Bapak Ibu siap? Semangat sore. Sore, sore menyala. Well. Oke, good job ya. Baik ya. Bapak Ibu hebat yang dirahmati Allah. Kita langsung saja ke sini ya. Karena ini lumayan lama ya. Sekali lagi, semoga tidak membosankan dan tidak mengantuk ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tolong diamati, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak? Tidak atau setuju? 1, 2, 3 jawabannya. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, saya simpan jawabannya ya. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Bapak Ibu, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ada yang setuju atau tidak? Semoga setelah saya memaparkan nanti merubah pandangan Bapak Ibu ya. Kira-kira yang tadi itu setuju atau tidak ya? Nah, selanjutnya, baik Bapak Ibu, saya di sini menginginkan ada 2 orang sebagai sampel ya. Mau Ikhwan, mau Akhwat? Bapak-bapak aja ya. Bapak-bapak boleh meminta tolong. Silakan Bapak Aji. Pak Aji dengan Pak Adit ya, boleh. Pak Aji dengan Pak Adit, saya monggo Bapak. Iya boleh ke depan Pak. Kita coba praktekkan ya. Bapak instruksinya di sini, misalkan ya, ini Bapak pegang aja deh.
Alhamdulillah. Contoh ya, karena tidak ada kertas kecil, itu anggap saja sebuah kertas. Lalu jangan disobek ya Pak, sudah disobek gitu ya. Bapak anggap aja si kertas itu adalah sesuatu yang berharga buat Bapak ya. Lalu kemudian Bapak genggam di tangan kanan atau tangan kiri, tangan yang sering Bapak gunakan untuk kebaikan ya. Digenggam di tangan kanan, Bapak kepal. Sebelum disakuin Bapak genggam dulu ya. Nah sekarang Bapak Adit itu sebagai Bapak Adit mencoba untuk membuka kepalan Pak Haji. Boleh dengan merayu, boleh dengan menghardik tetapi tidak begitu negatif ya. Boleh dengan mencoba membujuk segala macam. Nanti silakan reaksi Pak Haji apakah mau membuka atau tidak. Siap? Rolling action. 100.000 Pak Adit. Buka ya. Pak Haji yang ganteng. Bapak Haji yang ganteng. Boleh kamu buka tangannya? Boleh. Tangan yang sebelah kanan, lebih tepatnya Pak Haji. Coba dikeluarkan tangannya, ada apa Pak Haji? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Sani. Terima kasih ya Allah Bapak ya. Baik, Bapak Ibu terlihat tidak tadi kita contohkan ya. Tadi Pak Haji dirayu oleh Pak Adit sehingga dengan sukarela walaupun awalnya sulit membuka, susah dibuka, Pak Haji ternyata membukanya dengan sebuah rayuan ya. Berarti di situ Bapak Ibu sebetulnya siapa sih yang mengontrol diri kita untuk membuka atau tidak? Ya, kita ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Haji ada niatan juga kenapa bisa membuka. Dan mungkin kalau tadi misalnya Pak Haji tidak mau membuka, berarti pasti ada alasannya juga. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji dan Pak Adit, luar biasa sekali ya aktingnya ya. Selanjutnya adalah baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol ya. Di sini kita berharap akan berubah pandangan kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana ini? Kita diharapkan dapat merubah paradigma kita tentang ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu Bapak Ibu di mana? Yang pertama, stimulus respon. Contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka di sini teori kontrol atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan biasanya. Kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sehingga teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir
Itu makna disiplin. Bapak Ibu dapat dimengerti? Siap. Selanjutnya, tadi kan ada disiplin. Ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apakah Bapak Ibu di sini juga memiliki tujuan universal atau kebajikan universal? Ada, saya rasa pasti setiap manusia, human pasti ada ya, gitu ya. Nah, kemudian entah itu dari lintas bahasa, dari suku bangsa, ataupun agama maupun latar belakang yang berbeda-beda. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu kata Dr. William ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun Bapak Ibu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar tidak atau pernah melihat tidak yang di depan ini apa? Apa Bapak Ibu? Segitiga bermuda. Apa Bapak Ibu ini? Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, tapi di sini saya tampilkan yang kita pakai di sekolah kita, yang kita gunakan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus dicapai oleh setiap murid yang ada di sekolah ini. Contohnya itu adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan. Atau misalnya ada juga nilai kebajikan yang Bapak Ibu punya, contoh tanggung jawab, itu juga termasuk nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita akan mengarah ke teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, di sini teori motivasi itu terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kira-kira di sini ada tidak Bapak Ibu yang misalnya melakukan motivasi ini? Contoh, saya datang tepat waktu karena saya tidak ingin nanti ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menghindari hukuman. Atau misalnya anak-anak kita, Bapak Ibu, misalnya Fahri kelas 7A misalnya. Fahri membawa buku tulis agar tidak dihukum oleh Bu Lisani. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari ketidaknyamanan. Menurut Bapak Ibu, apakah dia terdorong dari diri sendiri atau tidak motivasinya? Tidak Bapak Ibu, dia terdorong dari luar atau motivasi eksternal. Ini merupakan motivasi paling rendah ya, motivasi yang paling rendah. Meningkat Bapak Ibu ke motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan ya. Contohnya itu seperti misalnya Dinda ingin menyelesaikan jus 30 karena nanti akan diberikan hadiah oleh Bu AA misalnya. Nah, itu adalah ada alasannya Bapak Ibu ya. Ini tapi lebih baik daripada motivasi yang pertama ya. Nah, setidaknya ada dorongan dalam dirinya, walaupun kebanyakan motivasinya eksternal ya. Jadi apa yang akan saya lakukan? Pasti saya menginginkan balasan dari apa yang saya lakukan ya. Nah, Bapak Ibu, ada motivasi yang paling tinggi yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu yang mana untuk menghargai diri sendiri. Di mana di sini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi paling tinggi, di mana dia melakukan apapun sesuai dengan keyakinan dia sendiri. Tidak dipaksa, tidak karena iming-iming hadiah, oke? Nah, ini terdorong dari motivasi internal, dari motivasi dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa membedakan? Oke, baik ya. Lanjut. Selanjutnya, nah Bapak Ibu,
sebuah pendidikan itu harus merdeka. Merdeka ya, sesuai dengan kurikulum yang kita sedang jalani ya Bapak Ibu. Merdeka itu apa maksudnya? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Merdeka itu bahagia. Bahagia sebagai manusia. Jadi murid itu nanti ditanamkan di mana pembelajarannya berpihak kepada murid, sehingga dia nanti akan bahagia menjadi manusia dan menjadi masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kita akan mencoba mengupas tentang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Tadi di awal ada pertanyaan pemantik, apakah penghargaan dapat meningkatkan apa tadi Bapak Ibu masih ingat? Motivasi. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya, setuju, tidak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Ini bersifat eksternal dorongannya, sehingga mengakibatkan ketergantungan. Betul Bapak Ibu? Contoh ya, kalau setiap yang memiliki nilai bagus dalam pembelajaran matematika, Ibu akan kasih uang 5.000. Berarti nanti pada akhirnya dia akan selalu termotivasi karena hadiah tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi lambat laun akan menghukum dirinya sendiri ya. Oke, Bapak Ibu, nih di sini ada faktor-faktornya atau ada bagian-bagiannya, yang mana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang berpengaruhnya itu. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Contohnya, jikalau ada hadiahnya bisa cepat, jikalau tidak ada nanti bisa saja sangat melalaikan ya, menunda-nunda. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mementingkan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sampai sini paham Bapak Ibu tentang penghargaan ya? Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu ya agar kita memberikan sebuah penghargaan tidak menjadi sebuah hukuman. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten ya, entah itu dengan lisan atau dengan sentuhan. Contohnya dengan ditepuk, ikhwan dengan ikhwan, nak kamu hebat sekali. Itu saya rasa itu sangat membuat anak tersebut berbunga-bunga ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, fokus pada proses ya. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. I can't cook well, but I do cook. So I think the reason why. Baik, Bapak Ibu, pembuka, Bapak Ibu hadir, tepuk semangat, ada banda, ding ding ding, duk duk duk, dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, se, aha aha ma, aha aha
empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Paham Bapak Ibu? Dengan kata-kata ini saja sangat bermakna ya, daripada dengan penghargaan ya. Oke, Bapak Ibu, di sini sebenarnya udah ada jawabannya ya, tapi saya akan paparkan. Bapak Ibu, nih, yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu ya, bukan konsekuensi ya. Nah, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Kenapa ya Bapak Ibu dari 3 di atas itu hukuman? Ada yang tahu? Bagaimana Bapak? Pak Haji, kenapa hukuman terus ya? Tadi 3 ke atas ya? Ya Bu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu, Ya. karena tidak ada keterkaitannya antara hukuman yang diberikan dengan kesalahan. Nggak tahu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Masya Allah, beri tepuk tangan buat Ibu Sari. Betul sekali Ibu ya. Di sini kita lihat mencatat 100 kali Bapak Ibu, lumayan ya. Itu memerlukan waktu beberapa jam. Ketika dia terlambat, seharusnya mungkin bukan seperti itu ya. Kemudian harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu fisik juga kita terkuras ya Bapak Ibu karena terlambat hadir di sekolah. Lalu bagaimana contoh konsekuensi bukan hukuman ya? Terima kasih Ibu Sari sudah memberikan jawabannya ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi, bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan orang tersebut ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka murid disuruh tidak, ini ada kata tidaknya ya Bapak Ibu. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti Bapak Ibu ini merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Setuju konsekuensi? Nah, betul tadi kata Bu Sari, karena tidak ada hubungannya, keterkaitannya ya. Contoh kalau yang ini, lari mengelilingi di lapangan basket selama 2 kali. Karena kan biasanya PJOK ada di mana pembelajarannya? Di lapangan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya contoh karena terlambat datang misalnya pada saat pembelajaran matematika, berarti contoh konsekuensinya adalah dengan menuliskan rumus misalnya. Berarti yang berhubungan dengan apa yang telah dia lakukannya ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul? Oke, terkadang fisik maupun psikis ya Bapak Ibu. Terkadang banyak sekali contoh kasus anak mental block karena hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya gitu ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, betul sekali yang tadi saya sampaikan, untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu.
hukuman ya. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang pendek ya. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan itu sendiri ya. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan, hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus lalu ada tanggapan ya. Stimulus itu adalah rangsangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dalam hukuman ya. Kalau dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan, tetapi untuk sementara. Gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Oke, Bapak Ibu lihat ke sini. Ini ada identitas gagal, hukuman, dan ada identitas sukses. Berasal dari konsekuensi dan restitusi. Wah, apa lagi nih? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Berarti ya, saya ambil contoh sampelnya saja. Hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi netral. Kalau restitusi positif. Oke ya, kita ambil sampel. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Oke ya, apa nih Bu? Berarti menurut Bapak Ibu lebih baik hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bu, ada? Ya. Oke, kita lihat lagi. Hukuman tidak nyaman, untuk membuat murid tidak nyaman jangka panjang, seperti yang telah saya diungkapkan tadi ya. Kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Menguatkan murid ya Bapak Ibu, bukan memberikan efek buruk atau ketidaknyamanan ya. Nah, tadi Bapak Ibu, restitusi ini itu lebih baik daripada konsekuensi dan hukuman. Ya, Bapak Ibu, kalau hukuman itu pasti terjadi, konsekuensi akan terjadi. Kalau restitusi pilihan mau terjadi atau tidak, berarti ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dilihat sedikit terbayang Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang ujung nih Bapak Ibu. Kelihatan tidak? Kalau dalam hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, perbedaannya, murid dan anak atau anak ya akan menghormati dirinya dan orang lain. Berarti lebih meningkat ya, tidak hanya ke peraturan tetapi kepada orang lain dan dirinya sendiri. Oke, next. Nah, apa itu restitusi Bu? Kok ada restitusi? Tadi hukuman, tadi konsekuensi ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Sudah kebayang Bapak Ibu perbedaannya? Semangat sore. Next, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau
Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah terbayang tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi lebih baik yang mana Bapak Ibu? Restitusi ya. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dari manakah Bapak Ibu pernah melakukan keyakinan kelas? Di mana Bapak Ibu? Di kelas, betul ya. Ini suaranya kecil, betul ya. Di kelas. Nah biasanya kalau kita mau pertama kali belajar, itu biasanya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Oke, keyakinan kelas. Ada beberapa pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter gitu ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan ya. Oke. Bapak Ibu masih kalau belum terbayang, kita lihat selanjutnya ya. Nah, budaya positif itu cakupannya banyak ya Bapak Ibu. Yang tadi ada disiplin, ada kebajikan, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Sekarang keyakinan kelas. Budaya positif itu adalah sebuah lingkaran yang besar, di mana di dalamnya ada lingkungan positif, lalu ada keyakinan kelas, lalu nanti di dalam keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Atau jika kita balikan, dari sebuah peraturan kelas bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, lalu menjadi sebuah lingkungan positif, sehingga akhirnya menjadi sebuah budaya positif ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh kegiatan yang saya lakukan di kelas ya. Dimana pertama di sini saya membuat keyakinan kelas ya. Kemudian keyakinan kelasnya di berbagai kelas ya Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Terlihat Bapak Ibu, mereka membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif sehingga nanti akan disepakati dan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Biasanya dengan keyakinan kelas ini mereka lebih mendalami Bapak Ibu ya. Tidak dengan paksaan. Kalau peraturan biasanya ada paksaannya. Kalau keyakinan karena sudah diyakini dan disepakati bersama, biasanya akan tertumbuh dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu, mari kita bedakan. Ada 2 buah gambar di sini. Mana yang keyakinan, mana yang peraturan. Mana Bapak Ibu? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira kalau yang dijauh ini sebuah peraturan atau keyakinan? Peraturan ya Bapak Ibu. Di sini kalimatnya masih kalimat baku ya. Kemudian yang selanjutnya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah Bapak Ibu bisa membedakan ya. Dalam kesepakatan kelas itu ada kalimat positif, tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalau keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu dirubah ke dalam kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Contoh lagi, tidak berisik ketika jam pelajaran. Berarti kalimat positif untuk keyakinannya? Perhatikan guru dengan seksama. Oke, perhatikan guru dengan seksama. Betul Pak Haji. Fokus ya Pak Haji, tetap tenang. Terbayang Bapak Ibu? Oke, terbayang ya.
Bapak Ibu mungkin pusing ya, apa sih ini maksudnya tabel T dan tabel Y gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada tabel T dan tabel Y. Saya bacakan saja sedikit ya. Ketika ada yang terlihat gitu ya, terlihat contohnya itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi ya. Kemudian terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan ya. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Kemudian di sini hormat ya Bapak Ibu, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari tanpa acuh kepada teman dan guru, itu tidak boleh Bapak Ibu. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dengan meletakkan sembarangan. Dalam hal bekerja, contohnya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Konsentrasi. 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 Oke, aduh Bapak Ibu ada yang nundutan. Oke Bapak Ibu, dingin Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinannya berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di atas kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Next. Aduh, udah detik-detik mau berakhir Bapak Ibu. Ibu tambah sabaraha ya Nak? Oke, baik. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu coba pahami apakah kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar ini? Ini kebutuhan yang paling utama, dasar tapi paling utama. Biar nanti kita well-being ya, Bu Sari ya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan ini. Yang pertama survival. Apa artinya ya Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, betul. Contohnya apa? Ini yang paling tengah. Contohnya makan, minum, tempat tinggal, berpakaian ya. Apa lagi? Sekolah, bertahan hidup. Oke, selanjutnya belonging. Maaf ya jika salah mengucapkannya. Belonging itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan akan hati. Berarti apa ya? Pengakuan ya. Kebutuhan akan pengakuan, betul, belonging. Ya Bapak Ibu, contohnya diakui dalam lingkungannya gitu ya. Tidak dibully, Bapak Ibu bebas akan memilih dengan siapa dia berteman ya, gitu ya Bapak Ibu. Tidak ada yang mengontrol gitu ya. Power, kekuasaan. Bintang ya Bapak Ibu. Contohnya power itu apa? Kekuasaan itu contohnya Bapak Ibu untuk uang ya. Jelas itu mah ya. Jabatan gitu ya. Apalagi Bapak Ibu, misalnya kebutuhan kekuasaan itu apalagi Bu? Jabatan, hak gitu ya. Kebutuhan
tidak ada hal-hal yang mengganggu rutinitas kita. Jikalau misalnya masih ada, berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya apa Pak Haji yang belum terpenuhi Pak Haji misalnya? Gimana? Yang belum terpenuhi dari kebutuhan 5 tadi apa misalnya Pak Haji? Power, kekuasaan ya. Oke, jangan curhat ya. Kekuasaan. Contoh ibu apa kebutuhan yang belum terpenuhi ibu? Contohnya Ibu Tisa. Kebebasan. Fun. Why? Nanti coba ya. Biasanya kebutuhannya Fun itu apa? Me time. Oke ya. Insya Allah kalau semuanya terpenuhi akan damai dan tenang ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrolnya apa aja? Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Menurut Bapak Ibu, amati sedikit Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana sih? Coba. Tinggal tuh Pak. Ada di mana sih Pak Fahri? Bapak Fahri ada di mana kira-kira? Ada di mana ya? Pak Haji contohnya? Bapak ada di mana sekarang? Apakah di penghukum? Di pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Sebagai manajer? Manajer? Keren. Kalau ibu sudah di tahap manajer, saya bilang keren Bapak Ibu. Karena 5 posisi kontrol ini yang paling tinggi adalah manajer. Ya, lihat perbedaannya. Kalau sebagai posisi penghukum, guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, gitu ya. Kamu ya, gitu kan ya. Tidak ada ya di sini Pak Bapak Ibu ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan selalu berceramah. Kamu tahu nggak sih, kamu tuh buat ibu tuh merasa bersalah. Kamu tahu nggak akibat kamu tadi itu ibu jadi ditegur. Kamu tahu nggak ibu itu jadi badannya kempes gitu gara-gara kamu naik motor ibu gitu ya. Nah Bapak Ibu, coba kalau itu terus ditanamkan kepada murid, lama-lama dia akan memiliki mental down. Dia akan merasa terus bersalah. Bahkan nih, pembuat orang merasa bersalah, lama-kelamaan dia akan menghancurkan mental orang tersebut. Bapak Ibu mengunduh dalam diam ya. Hai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, teman, ini paling rendah, ini sedikit rendah juga ya. Kalau sebagai teman itu selalu membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Contohnya itu, ayolah lakukan ini semua demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, kamu itu ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Ayo ingat nggak? Gitu kan contohnya ya. Kalau sebagai pemantau itu dia akan mengukur dan mengukur, menghitung dan mengukur dan menimbang ya. Misalnya akan dilihat dulu gitu ya. Apa saja sih peraturannya? Coba ingat-ingat lagi gitu ya. Akan menyesuaikan diri nantinya ya. Kemudian murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang paling tinggi yaitu manajer. Kenapa? Karena manajer ini menghargai diri sendiri. Saya bilang keren kalau Bapak Ibu sudah ada di tahap manajer, karena ini tahap yang paling utama. Di mana dalam tahap manajer ini, Bapak Ibu akan berperan sebagai pemantau, sebagai teman juga, di mana akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kamu yakini? Keyakinan apa yang kamu yakini nak? Gitu kan ya. Jadi tidak langsung menunjuk bersalah gitu ya. Kemudian akan menguatkan pribadi hasilnya. Kemudian kaitannya akan membuat murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, tidak negatif dalam dunia berkualitasnya ya. Kemudian murid berkata nanti bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan, bukannya malah menyesal ya, bukannya malah marah-marah, kemudian malah bersalah, maafkan saya Bu, maafkan saya, atau malah berpikir, saya pikir Bapak Ibu teman ya begitulah gitu ya. Ternyata begitu semua, tidak ya Bapak Ibu. Nah ini nanti yang sebagai manajer ini akan mengevaluasi diri bagaimana caranya memperbaiki, dan biasanya itu lebih tertanam dari hati.
masih ada yang posisi penghukum, semoga bisa merubah paradigmanya ya. Next, pernyataan berikut ini tolong perhatikan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Sebagai penghukum. Ayolah, lakukan ini demi ibu, nak. Siapa? Teman. Ini masih better ya Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti dia sebagai penghukum. Next Bapak Ibu. Nah, bergerak antara. Maksudnya apa nih ya? Peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Berarti di sini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki kesalahan ini atau masalah ini sehingga akhirnya akan memperbaikinya. Kiat berdua mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya tanyakan tadi, hal ini akan terjadi jikalau murid kita itu belum terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya ya. Oke. Next. Selamat sore. Oke, Bapak Ibu, titik-titik terakhir nih, segitiga restitusi. Apa sih Bu segitiga restitusi? Nah, Ibu saya akan memperkenalkan segitiga ini yang merah ini. Ini adalah ilmu baru bagi saya ya, terutama di CGP ini. Yang mana segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi untuk mengatasi masalah kecil Bapak Ibu. Masalah kecil, bukan masalah besar ya. Kalau masalah besar itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 elemen. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Nah, seperti apa sih Bu? Nah, ini akan saya jabarkan Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal akan suatu masalah yang dilakukannya itu menjadi positif terhadap dirinya, jadi tidak menyalahkan dirinya. Contoh kata-kata yang digunakan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi berbuat salah itu hal yang wajar gitu ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata menstabilkan identitas. Jadi kalau ada suatu masalah itu, Bapak Ibu jangan langsung menyalahkan anak ya. Coba pakai segitiga restitusi ini, sehingga feedbacknya akan better Bapak Ibu, akan berbeda ya. Paham? Next, validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salahnya. Contohnya, dengan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut ya. Guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, gitu kan? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah validasi kebutuhan atau tindakan yang salah ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Anak melihat kesalahannya lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, sehingga
Sehingga contoh perkataan yang dilontarkan oleh kita, Bapak Ibu guru, yang pertama, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Contohnya yang tadi, keyakinan kelas apa saja yang sudah disepakati. Nah, gitu ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa, nah? Gitu kan ya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa, coba gitu ya. Paham Bapak Ibu? Berarti tadi ada berapa Bapak Ibu? 1. Menstabilkan identitas, menormalkan dulu bahwa anak itu supaya tidak tegang, tidak salah banget. Yang kedua, validasi, digali itu tindakan yang salahnya. Yang terakhir, dikaitkan dengan keyakinan kelas supaya oh iya Bu, aku tuh kan keyakinan kelasnya ini aku. Nah, supaya menyadari diri sendiri ya. Oke, terus. Sama tiga. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin ya, saya perlihatkan ini sampel ya. Sampel ketika saya menangani sebuah kasus dengan segitiga restitusi ya. Ini ada foto kegiatannya, ada 2 buah kasus. Walaupun saya belum ahli ya Bu Sari, mohon maaf gitu ya. Saya mencoba Bapak Ibu menanamkan ini dan ternyata feedbacknya anak berbeda jika kita langsung menyalahkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Anak lebih menyadari diri sendiri dan lebih bertanggung jawab untuk memperbaikinya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita intervensi dikit 30 detik ya. Cukup? Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Dan terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, saya perlihatkan ayat ini dari yang telah apa yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita terapkan di sekolah ada tantangannya tidak, Bapak Ibu? Ada tantangannya tidak? Hal-hal yang misalnya yang tadi kita terapkan di sekolah? Pasti ada, Bapak Ibu. Tapi percayalah ya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan atau ketika ada kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mencoba untuk menerapkan hal ini secara berkolaborasi atau bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai ya. Ada 1 jam Bu? Ada 1 jam atau lebih? Baik Bapak Ibu, kita coba refleksi dulu ya. Saya ingin ada 2 Bapak Ibu yang merefleksi hal ini. Barangkali siapa yang mau Bapak Ibu? Silahkan. Tes. Bapak Ibu halo. Bapak Ibu kira-kira ada yang mau mengungkapkan 1 orang? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Siapa Bapak Ibu? Bu Ina monggo. Pak Haji ya. Pak Haji, aduh Pak Haji mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, refleksi. Untuk refleksi pada pertemuan ini ya, nah dari situ ada terus hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan. Nah, sebelum saya mengikuti tentang ini gitu ya, pandangan saya terhadap reward atau hadiah untuk beberapa anak yang berprestasi itu kan awalnya setuju ya. Tetapi setelah mendengarkan ini ternyata reward itu sama halnya dengan hukuman, karena akan anak itu akan ketergantungan dengan reward tersebut. Kalau misalkan tidak ada reward, anak itu akan bisa jadi menjadi malas untuk mengerjakan sesuatu gitu.
Nah, itu salah satu pandangan saya yang berubah setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, perasaan saya ada senang, bahagia, dan kaget gitu ya. Ternyata pandangan saya yang menurut saya benar itu ternyata salah gitu kan. Makna disiplin dan motivasinya begitulah. Ya, perasaan saya yang mengikuti kegiatan ini ya ada kagetnya, ada senangnya gitu Bu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aji. Masya Allah luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ada sedikit yang berubah paradigmanya ya. Betul Pak Aji ya. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh ya penghargaan itu bukan tidak boleh Bapak Ibu, tetapi jika diterapkan continue berkelanjutan, lambat laun akan membuat sebuah hukuman terhadap murid kita ya. Jadi di sini kalau memberikan penghargaan tadi dengan ucapan, dengan tindakan, kalau dalam bentuk materi itu akan menghukum nanti murid tersebut ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau merefleksi pada penghujung acara ini? Ibu Sari, Ibu Iis, Bu Iis, serius? Pak Asep, Badet, Pak Asep, betul Pak Asep? Sok Pak Asep non. Pak, atas siap? Ayah itu Bapak teh, ayah, visi itu Bapak itu. Ibu, cekap atas saya. Oke ya. Ya Allah, semoga ada sedikit pencerahan ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya jika apa yang saya sampaikan belum dimengerti. Jangan pernah merasa puas. Kalau puas kita tidak akan mencoba dan menggali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Tada. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu karena waktunya takut tidak cukup ya. Jadi nanti nontonnya next time ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya materinya. Mudah-mudahan membuka mata hati kita ya sebagai cowok, sangat bermanfaat sebagai guru gitu ya ke depannya. Membuka pandangan baru dan paradigma baru demi menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu ya. Tidak ada tanya jawab ya Ibu, mengenai waktu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, setelah ini kita foto bersama dulu, tapi kita tutup dulu mungkin ya Bu ya. Kita tutup dulu dengan kifaratul majelis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bapak-bapak ibu gurunya semuanya difoto. Iya Bu, dipoto semuanya Bu. Oh iya, semangat. Silakan ke depan Pak Haji, tolong diarahkan gayanya. Bapak Ibu guru, terima kasih banyak ya. Oh, ngantuk ya. Begitulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya.
Tidak ngobrol dan fokus. Ini tidaknya sudah tadi mewakili ya. Oke, tidak ada bimbingan sama ya nih. Tadi udah dibahas. Tidak ada grup di atas grup. Sudah dibahas ya. Berarti kalau tidak ada grup di atas grup berarti jangan ada dusta. Berarti apa dong? Dusta. Selalu terbuka. Selalu terbuka. Oke, ini serius jadi kesepakatan bersama loh ya. Kalau ada yang melanggar berarti
intonasi nada bicara ya. Oke. Terus ada yang bilang, Bu, kenapa sih kita harus menghargai guru, terus menghargai orang lain? Gimana kalau orang lain tidak menghargai kita, gitu ya? Neng tahu tidak, jika Neng menjunjung tinggi salah satu guru, termasuk ibu pun menjunjung tinggi guru ibu, maka kita akan berada di rahmat Allah ya. Walaupun terlepas dari guru tersebut melakukan hal yang baik atau tidak baik, ya. Sekali lagi feedbacknya balik lagi ke Neng sendiri. Tuh ya. Next. Ibu mau kasih keyakinan kelas, tidak boleh ada kaca di depan. Tidak ada. Berarti kalimatnya apa dong? Tidak baik aja perlunya. Masih menyimpan kaca. Menyimpan kaca ketika Berkaca sepenuhnya. Di atas meja, Tidak boleh ada kaca. di atas